Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini, Sabtu 30 Januari 2021, kita akan mengadakan kegiatan. Dan sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah lebih baik kita awali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Servas. Kepada Bapak Servas, kami persilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya berdoa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, rahmat-Mu selalu melimpah, kasih-Mu tak berkesudahan. Engkau selalu memberikan kami hari yang baru untuk kami nikmati. Engkau selalu menemani kami dengan mengirim orang-orang yang sungguh perhatian dan cinta kepada kami. Tuhan, kami mohon bila hari ini kami menemukan kesulitan, buatlah kami untuk tidak mudah putus asa. Bila kami disakiti, buatlah kami untuk terus mencintai seperti Engkau sendiri mencintai orang-orang yang menyakitimu, bahkan berdoa bagi mereka. Tuhan, pada hari ini kami bertemu sebagai satu keluarga besar SD Sudarso Karawang dalam pertemuan parenting bersama secara daring, membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan kemajuan sekolah kami, demi kemajuan proses tumbuh kembang anak didik kami. Kami yakin anak-anak yang Kau serahkan untuk dididik adalah tanggung jawab besar untuk kami jalani. Namun itu semua kami yakin akan bisa dijalankan dengan baik bila kami saling bahu-membahu dalam melayani dengan ketulusan hati. Kami juga berdoa bagi orang tua dari anak-anak didik kami. Berikanlah mereka rahmat kesehatan dan lindungilah mereka dari wabah virus corona. Serta berikanlah mereka rahmat kesabaran dalam mendidik anak-anak. Tuhan, jadikanlah kami sebagai satu keluarga dan partner kerja yang kompak dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak bertumbuh dalam iman mereka, berakhlak yang baik, dan menjadi warga negara yang baik. Kami juga berdoa bagi Bu Reni selaku pembicara pada webinar parenting ini. Semoga ia menjadi perpanjangan kata dari sabdamu yang menginspirasi bagi anak-anak didik kami, orang tua dari anak didik kami, dan segenap pendidik sekolah Yosudarso Karawang. Sehingga yang dibicarakan dapat kami pahami dan diwujud nyatakan dalam setiap tutur kata dan tindakan nyata. Doa yang sederhana ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Servas telah memimpin doa pada pagi hari ini. Dan izinkan saya juga untuk menyapa terlebih yang terhormat kepada Bapak Yakobus Tarno selaku Kepala Sekolah, kepada Bapak Stefanus, Bapak Daryono, rekan guru, karyawan, serta Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa dari kelas 1 sampai 6, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Langsung saja, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Stefanus mewakili Bapak Yakobus Tarno. Kepada Bapak Stefanus, kami persilakan. Terima kasih Bu Mala atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan penyertaan dari Tuhan. Saya sebelum memulai masuk ke dalam sesi untuk yang kurikulum, ini ada titipan dari Bapak Yakobus Sutarno selaku Kepala Sekolah. Beliau menyampaikan kepada saya, tolong disampaikan ke orang tua murid permohonan maafnya beliau yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir pada parenting hari ini. Oleh karenanya beliau membuat sambutan dan akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua.
melalui live YouTube ini. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para orang tua siswa dalam acara ini. Meski hanya melalui virtual, saya mohon maaf bila mengganggu aktivitas Bapak atau Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, orang tua siswa yang saya hormati, tidak satu pun di antara kita dapat menyangka bahwa pandemi virus corona akan sehebat ini. Kita semua dihadapkan kepada sebuah tatanan kehidupan yang baru yang menyasar hampir ke semua lini dan sendi-sendi kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Lebih mengerucut lagi kepada sekolah. Bapak dan Ibu seluruh orang tua siswa SD Yosudarso yang saya hormati, memasuki semester genap di tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya mengajak kepada seluruh orang tua siswa dan anak-anakku yang saya banggakan untuk tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh sampai tuntas dengan semangat yang tinggi. Karena PJJ memang harus dipilih oleh kita. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, karena kesehatan merupakan faktor yang harus betul-betul diperhatikan. Pendidikan memang penting, tapi faktor kesehatan dan keselamatan jauh lebih utama. Kami sangat menyadari bahwa bagaimana repotnya para orang tua di rumah harus mendampingi anak dalam belajar. Harus bekerja, harus membereskan rumah, harus ini, harus itu, dan lain-lain. Belum lagi memikirkan kuota. Jaringan internet, harus belajar aplikasi ini, aplikasi itu, harus terampil IT, dan lain-lain. Maka disinilah pergumulan perasaan muncul, yang terkadang kita semua mengalami emosi yang sangat luar biasa. Maka setelah hari ini, mari kita bersama-sama belajar bagaimana kita selaku orang tua memanage emosi kita dalam menghadapi anak-anak. Kita belajar di rumah dalam webinar kali ini, dan berharap bahwa semua ini menjadi kebiasaan baru, di mana kita harus menata semuanya menjadi baru. Adalah kesempatan kita untuk banyak belajar dari situasi ini. Bapak dan Ibu guru yang luar biasa berada di rumah, yang saya hormati, kalau kita disodorkan terhadap dua opsi, belajar PJJ atau biasa disebut dengan BDR secara daring, atau belajar tatap muka langsung di sekolah. Tentu berbagai macam alasan dan pertimbangan, Bapak atau Ibu orang tua akan lebih memilih opsi yang kedua. Tapi apa mau dikata, kita harus bersama-sama menghadapi realita ini. Berat memang, tapi maka marilah kita sukseskan PJJ ini dengan seoptimal mungkin. Kami dari pihak sekolah senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, seoptimal mungkin, sekemampuan kami. Semua guru tetap melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah kami susun. Besar harapan kami, ikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru, maksudnya belajarlah bersama sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Sekecil apapun, berusahalah melibatkan anak dalam PJJ ini. Maksudnya dalam keadaan tertentu, semua pekerjaan
jangan semuanya dikerjakan oleh orang tua. Jaga psikologis anak, tetap sayangi mereka. Pendidikan karakter, jangan emosional, jangan main pukul, dan jangan melototi anak. Tanyakan kepada guru apabila ada hal-hal yang kurang jelas pada waktu materi pelajaran. Kemudian koordinasikan kepada guru jika menemukan kesulitan. Akhirnya, mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa dalam kebiasaan yang baru. Semoga semuanya tetap sehat, menerapkan protokol kesehatan 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Selamat mengikuti webinar, salam sehat, Tuhan memberkati. Itu tadi dari Pak Tarno, Bapak Ibu. Pak Tarno sangat ingin sekali sebenarnya hadir bersama dengan kita. Namun karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan beliau berada di sini. Dan untuk yang berikutnya saya akan menyampaikan mengenai agenda kurikulum. Agenda kurikulum yang pertama yaitu hari Rabu 6 Januari 2021. Kita hari pertama masuk semester 2 kemarin. Kemudian agenda yang kedua adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, tanggal 15 sampai dengan 25 Maret ada penilaian tengah semester 2, kelas 1 sampai dengan kelas 5. Kemudian hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, penerimaan rapot tengah semester 2. Kemudian Maret 2021 persiapan ujian sekolah kelas 6. Kemudian yang kelima, April 2021 ujian praktek kelas 6. Kemudian yang keenam, Mei 2021 ada ujian sekolah kelas 6. Kemudian yang berikutnya hari Jumat tanggal 27 Mei sampai 11 Juni 2021 ada penilaian akhir semester 2. Kemudian yang berikutnya hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 ada penerimaan rapot akhir tahun pelajaran semester 2. Kemudian hari Senin sampai dengan hari Rabu pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juni ada daftar ulang kelas secara bersama. Kemudian yang berikutnya yang terakhir yang 10 hari Senin tanggal 12 Juli 2021 hari pertama masuk tahun pelajaran 2021-2022. Nah, untuk agenda kurikulum dan agenda kesiswaan nanti akan kami share ke Bapak Ibu semua melalui WhatsApp oleh wali kelas. Terutama untuk yang siswa kelas 6 tahun ini kami mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa pemerintah menyarankan tidak ada ujian nasional. Walaupun tidak ada ujian nasional, besar harapan kami anak-anak siswa kelas 6 tetap semangat dalam belajarnya. Jangan putus asa dan jangan menyerah. Karena apa? Karena kita hidup tidak hanya dituntut dengan nilai, tetapi bagaimana kita juga dituntut untuk berjuang, bertanggung jawab terhadap apa yang kita inginkan. Demikian Ibu Mala, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang dititipkan Pak Tarno, silahkan untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya dari Pak Stefanus. Dan sekarang mari kita undang Pak Daryono selaku kesiswaan untuk memberikan sambutannya. Kepada Pak Daryono kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Mala yang sudah memberikan kesempatan waktunya kepada saya. Bapak Ibu, orang tua murid yang saya hormati, untuk agenda kesiswaan, yang pertama
8 Januari 2021 kita mengawali semester genap dengan ibadat. Kemudian di tanggal 30 Januari ini kita mengadakan parenting untuk orang tua. Dan yang ketiga, tanggal 15 Februari perayaan Hari Raya Imlek melalui PJJ. Kemudian tanggal 17 Februari 2021 kita sebagai umat Katolik dalam rangka mempersiapkan diri nanti dalam Paskah, maka kita akan mengawalinya dengan ibadat Rabu Abu. Kemudian yang kelima, tanggal 6 April 2021 kita akan mengadakan Paskahan, tapi nanti dengan cara online juga, ya. Kemudian tanggal 12 Juni 2021 itu adalah perkiraan, ya, yang pastinya kan belum jelas kapan ada pengumuman kelulusan untuk kelas 6, maka saya tuliskan di sini perkiraan pengumuman dan pelepasan kelas 6, ya. Itu. Kemudian untuk lain-lain, Bapak Ibu dari kesiswaan, bahwa selama PJJ ini untuk ekstrakurikuler itu kami tidak ada. Terus kemudian juga tentang outing dan karya wisata juga untuk sementara ini tidak ada karena kita sedang dalam keadaan masa pandemi. Dan kemudian untuk lomba-lomba, nah Bapak Ibu, nah biasanya nanti di bulan Februari itu ada O2SN, ya. Kalau kita sedang berjalan normal itu kita ada lomba O2SN, ya. Tetapi sampai sekarang ini memang kami belum ada beritanya atau informasi mengenai tentang lomba O2SN dan FLSSN ini. Tapi nanti kalau seandainya sudah ada informasi, maka saya akan sampaikan, ya, melalui WA Group ini. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah di dalam memperingati, ya, dalam memperingati hari-hari besar nasional juga nanti kita akan laksanakannya secara online. Dan yang terakhir mungkin saya ingatkan lagi bahwa tata tertib selama PJJ itu kita masih sama dengan tata tertib yang pada saat semester 1 yang sudah kami bagikan. Untuk itu agenda yang dari kesiswaan, ya, diantaranya yang sudah saya sampaikan. Itu saja mungkin Bu Mala. Terima kasih dan waktunya kami serahkan ke Bu Mala. Ya, terima kasih kepada Pak Daryono yang telah memberikan sambutan. Terima kasih juga kepada Pak Stefanus, dan pada akhirnya hari ini tepat Sabtu tanggal 30 Januari 2021 kita akan mengadakan parenting mengenai mengelola emosi saat mendampingi anak belajar, di mana yang akan membawakan adalah Ibu Reni Setiawati, salah satu pelatih pendidikan keluarga dari Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya yang biasa kita kenal dengan keluarga kita. Nah, apakah Bu Reni sudah masuk? Ya. Sudah. Di SD Sudarso Karawang. Terima kasih. Ya,
kembali mengenalkan sebelum kita masuk ke materi ya Bu Reni, supaya Bapak Ibu guru dan juga para orang tua di rumah lebih mengenal Ibu Reni dan juga keluarga kita. Pada pagi hari ini, materi kita mengenai mengelola emosi saat mendampingi anak belajar. Dan materi ini akan dibawakan oleh Ibu Reni Setiawati, yakni pelatih pendidikan keluarga Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya, yang biasa mungkin dikenal dengan keluarga kita. Kebetulan sedang hujan. Iya, Bu, memang mengikuti biasanya kalau hujan. Oke, saya ulang sedikit ya, Mama Papa ya. Jadi memang pada masa PJJ ini memang kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatunya gitu ya, termasuk kapan mulai sekolah lagi. Saya kembali melanjutkan. Untuk menenangkan diri, Mama Papa pasti punya cara sendiri, cara masing-masing, tapi memang perlu dilatih agar menjadi terbiasa gitu. Jadi memang nggak bisa kita tahu, misalnya tahu teorinya, tahu harus bagaimana, terus langsung bisa gitu ya, besok mengelola emosi mulai hari Senin gitu. Tapi memang ini prosesnya panjang, saya juga latihannya bertahun-tahun, lebih banyak salahnya daripada berhasilnya, banyak gagalnya daripada berhasilnya, tapi memang berusaha nggak menyerah dan dicoba terus sampai itu akhirnya jadi kebiasaan gitu ya, jadi otomatis gitu. Yang pertama bisa lakukan adalah menarik nafas panjang. Pada saat emosinya mulai muncul, misalnya emosi marah mulai muncul, bisa menarik nafas panjang dan menunda dulu bicara dengan anak sampai kita kembali tenang. Pada saat menunda itu bisa, kalau dulu waktu anaknya masih kecil, saya bilang saya mau ke kamar mandi dulu. Gitu. Kalau anaknya sudah besar, seperti sekarang ya sudah SD, mau apa juga anaknya sudah SD, itu saya tuh bahkan ngomongnya, anak saya panggil saya ibu. Ibu perlu waktu untuk menenangkan diri ya. Gitu. Jadi karena kalau ibu ngomong sekarang, nanti ibu marah. Jadi sebentar ya, gitu. Terus saya bisa menyingkir ke kamar dulu, gitu misalnya menutup pintu, gitu. Tapi yang penting saya berusaha mengkomunikasikannya dengan anak, gitu ya. Jadi nggak langsung anaknya misalnya lagi tantrum atau anaknya lagi marah juga, atau lagi nangis atau lagi pokoknya lagi situasi yang menantang, gitu. Saya nggak main tinggal aja, tapi saya memang berusaha mengkomunikasikan dengan bilang bahwa aku lagi susah ngelola emosinya, aku lagi sulit nih, aku takut marah, jadi sebentar ya, gitu. Aku butuh waktu, gitu. Jadi memang menghindari berinteraksi sama anak saat emosi sedang menurun. Kalau kita cukup beruntung ada support system di rumah, ada pasangan, kita bisa minta tolong sama pasangan untuk bergantian menemani anak. Bahkan mungkin kita sebelum mulai PJJ kita bisa mencoba membuat kesepakatan sama suami gitu ya, gantian kapan aja, bisa dia lowongnya kapan gitu. Kita misalnya jadwal jemur pakaiannya jam berapa gitu ya, jadi bisa ada jadwalnya, itu lebih ideal sih. Tapi kalaupun enggak, kesepakatannya kalau saya sama suami itu bahkan hanya kesepakatannya gini sih, mau papa, kalau memang salah satu lagi nggak waras, kami bilang ya, salah satu lagi kesulitan mengelola emosi, yang satunya harus beralih ya. Gitu. Jadi memang kalau udah kelihatan, waduh gitu, sebentar lagi meledak nih gitu, dititipin dulu gitu ya, diambil dulu sama pasangan. Atau mungkin bahkan yang punya asisten di rumah lebih enak lagi, bisa menitipkan sebentar gitu ke asisten daripada kita memaksakan untuk berinteraksi pada saat emosinya masih menunggu. Nah, bagaimana caranya mengelola emosinya? Pertama, kita bisa membedakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan. Tadi sebelumnya saya sudah membahas bahwa apa yang dirasakan itu valid. Semua emosi yang muncul itu valid. Kita mengenal ada 5 emosi dominan yang biasanya dirasakan oleh orang tua. Di sini Mama Papa bisa mengenali emosi dominan apa yang sering muncul pada saat menemani anak belajar di rumah. Apakah marah dan kesal karena misalnya anak menolak mengerjakan tugas, atau merasa bersalah
karena sebenarnya nggak bisa mendampingi anak karena mungkin memang sibuk sekali dan kesulitan mengelola waktu, atau berikutnya merasa khawatir takut anak tertinggal gitu ya, tertinggal pelajarannya di sekolah dan tidak mencapai target. Yang berikutnya adalah nggak enakan. Ini mungkin nggak umum ya gitu, tapi ternyata memang ada beberapa untuk fokus pada pekerjaannya, pada tugas-tugasnya gitu di rumah. Karena kan situasi pandemi ini aja udah nggak enak gitu, udah nggak nyaman buat dia. Banyak sekali adaptasi yang harus dilakukan. Tidak boleh keluar rumah, nggak ketemu teman-temannya gitu ya, nggak ketemu saudara. Ini masih harus ditambah dengan harus menyelesaikan pekerjaan rumah gitu. Kasihan anak gitu. Ada juga yang begitu. Atau yang terakhir ada yang emosi dominannya ingin mendapat pengakuan, yaitu ingin dilihat aku tuh keren nih sebagai orang tua gitu ya, sebagai mama nih aku keren sebagai papa karena anakku tuh perform banget gitu ya di sekolahnya ya, tugas-tugas kalau dikasih project juga on time dan hasilnya keren gitu ya. Yang mana ini wajar sih ya mama papa ya, siapa sih yang nggak mau dilihat sebagai orang tua yang hebat gitu ya. Lalu setelah mengenali apa ya emosi yang muncul yang dirasakan, kita proses selanjutnya adalah mengenali apa yang dipikirkan. Kan tadi emosi dominannya marah, merasa bersalah, khawatir, nggak enakan, dan ingin dapat pengakuan. Sekarang maju ke proses berpikir. Setelah kita menyadari, oh emosi yang muncul nih, aku nih nggak enakan nih, merasa bersalah nih, gitu. Kesel nih, gitu. Setelah itu maju ke proses berpikir. Sebenarnya saya itu tadi marah kenapa ya? Saya capek, gitu. Terus kalau emang saya memarahi anak, masalahnya selesai nggak ya? Pada saat anak tidak mau mengerjakan tugas, lalu saya memarahi, apakah lalu menimbulkan kesadaran di diri anak untuk selanjutnya mengerjakan tugasnya secara mandiri besok gitu? Kalau hari ini saya marahin, apakah benar begitu? Atau jadinya memang setiap hari harus dimarahin dan ujungnya capek sendiri ya mau apa ya? Lalu berikutnya, kalau memang tadi dominannya merasa bersalah, lalu timbul pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kenapa ya saya merasa bersalah? Apa saya terlalu sibuk ya? Saya kesulitan mengelola waktu untuk menemani anak belajar di rumah. Karena memang sibuk, memang banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Apakah pengaturan jadwal harian saya sudah baik? Lalu berikutnya, kalau yang emosi mama papa yang emosi dominan yang khawatir itu biasanya memang khawatir anak tertinggal gitu ya, tertinggal pelajarannya gitu di sekolah. Dan memang khawatir kalau memang tidak mengerjakan, apakah dia tuh bisa belajar dari kesalahannya ya, gitu. Apakah dia kapok gitu ya, terus besok akhirnya mau mengerjakan, gitu. Atau memang bisa nggak ya dia gitu. Kalau saya biarin aja coba sehari gitu. Dan memang khawatir itu salah satunya karena kita kurang info. Kita kurang tahu kayak misalnya tujuan pembelajaran dari satu subjek itu apa sih gitu. Apa sih yang harus dicapai oleh anak saya gitu. Apakah dia kesulitan? Apakah ada yang harus dia kejar gitu. Dan sebenarnya untuk meredakan si rasa khawatir itu kita bisa mencari info-info dari guru gitu ya. Dengan menjalin komunikasi yang baik gitu. Dengan banyak berkomunikasi dengan guru sehingga diharapkan dengan kita mendapat cukup info, kita bisa mengelola si rasa khawatir itu. Lalu berikutnya yang nggak enakan. Sebenarnya yang nggak enakan kan tadi, kasihan dia udah cukup kesulitan beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, apa emang kita nggak mau anak mendapat tantangan lebih gitu. Siapa tahu anaknya bisa gitu. Dan siapa tahu memang dia suka gitu. Memang kita kadang mikir, aduh tugas itu menyusahkan dan membebani gitu ya. Tapi apakah benar begitu? Apakah benar tugas itu pasti membebani dan menyusahkan anak? Gitu. Siapa tahu memang anaknya
Ya bosen juga ya kalau nggak ada sesuatu yang dikerjakan, mungkin malah dia jadi nggak jelas, bosen gitu ya. Mungkin sebenarnya nggak apa-apa sih ngerjain tugas, tapi karena nggak ada kesepakatan di rumah, ya aku main YouTube aja gitu ya misalnya ya. Padahal sebenarnya dia ngerjain juga nggak apa-apa gitu ya, nggak berat-berat amat. Gitu. Karena setahu saya memang semua ekspektasi juga diturunkan ya, Bu Mala. Jadi Iya, iya. pencapaian juga target itu juga tidak diberlakukan seperti biasa gitu ya, semua juga beradaptasi gitu. Program dari sekolah juga disesuaikan gitu dengan situasi pandemi. Lalu yang berikutnya, emosi dominan ingin mendapat pengakuan. Semua orang tua, semua mama dan papa pasti senang gitu ya kalau dianggap sebagai orang tua yang hebat gitu ya, anaknya pintar gitu. Tapi memang yang harus dipikirkan, apa sih dampaknya buat anak? Apakah tidak khawatir anaknya akan melakukan sesuatu, mengerjakan tugas, belajar, memang karena ingin menyenangkan orang tua. Karena ingin orang tuanya bangga. Apakah tidak sebaiknya anak belajar, mengerjakan tugasnya, karena memang dia merasa dia membutuhkan itu, dan itu baik untuk dirinya. Jadi memang faktor internalnya dia bekerja gitu ya, memang aku harus mengerjakan ini, dan misalnya faktor eksternal yaitu karena aku cuma mau nyenengin orang tua aja. Lalu setelah mengenali emosi dan tadi masuk ke proses berpikir, ini yang terakhir, yang apa yang dilakukan, apa yang sih yang sebenarnya harus dilakukan setelah tadi berhasil mengelola emosi dan melakukan proses berpikir, yaitu berefleksi ya, kita sudah menyebutnya berefleksi, kenapa ya tadi aku marah, kenapa ya tadi sebenarnya aku kenapa sih merasa bersalah, itu kita sebenarnya sedang melakukan proses refleksi. Lalu kemudian yang terakhir yang bisa dilakukan adalah menerima. Pertama adalah menerima dulu semua emosi yang dirasakan. Jadi semua emosi yang tadi muncul itu marah, merasa bersalah, nggak enakan, khawatir, ingin mendapat pengakuan, diterima saja dulu semua emosinya. Kita tidak menjadi mama papa yang buruk kok kalau itu, kalau kita merasa kesal atau merasa bersalah atau ingin mendapat pengakuan. Semua emosi itu wajar dan valid kita rasakan. Jadi diterima saja dulu semua emosinya, itu sangat memudahkan untuk kita kemudian mengelola dan bisa mengambil keputusan yang tepat untuk apa yang dilakukan selanjutnya. Setelah menerima emosi, memang berefleksi ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran yang muncul gitu. Tadi misalnya, tadi kenapa aku marah ya? Oh, aku marah karena aku capek gitu sebenarnya. Gitu apa? Terus kalau aku marah, apakah nanti besok anaknya bisa sadar sendiri gitu? Atau memang aku harus marah setiap hari ya? Gitu. Apa ada cara lain yang bisa dilakukan ya? Misalnya membuat jadwal harian bersama, itu membiasakan anak teratur dengan jadwal harian yang baru gitu. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat berefleksi itu bisa kita jawab sendiri dan akhirnya bisa dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan apa sih yang mau kita lakukan gitu. Atau misalnya biasanya mengancam gitu ya, karena ingin mendapat pengakuan dari orang tua lain, jadi kita mau anaknya mengerjakan semua tugasnya dengan baik gitu, dengan memberikan reward atau dengan mengancam karena kita ingin dianggap orang tua hebat gitu. Apakah dengan saya memberikan reward atau mengancam itu saya menumbuhkan kepuasan dia terhadap dirinya sendiri? Apakah dia akan bisa menjadi pembelajar yang mandiri kalau saya memberikan reward atau mengancam gitu? Apakah kalau nanti saya nggak ada untuk mendampingi dia, dia bisa berpikir untuk dirinya sendiri, ataukah memang saya harus ada terus untuk memberikan reward dan mengancam itu supaya dia bisa belajar dengan baik? Gitu. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bisa dijadikan dasar dalam kita mengambil keputusan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Lalu berikutnya adalah tidak memaksakan kehendak karena emosi. Memang pada saat emosi sedang menggebu-gebu dan kita memaksakan diri untuk berinteraksi dengan anak, biasanya terjadi power struggle yang mama papa ya. Jadi masing-masing memaksakan kehendak gitu ya. Kerjain, enggak, menonton TV gitu ya. Dan ujung-ujungnya ya belum tentu orang tuanya menang, ujung-ujungnya belum tentu mama papanya menang. Karena terkadang kayak udah
menyerah gitu ya, sudah terlalu lelah dan menyerah gitu, atau ya itu tadi berujung pada ya, biar cepet gitu ya, memberi reward gitu, ya udah kalau kerjain nanti kita jajan ke Indomaret gitu misalnya, memberi reward biar cepet, karena kita juga banyak kesibukan ya, banyak aktivitas yang harus dilakukan untuk biar cepat selesai, anaknya ngerjain, ujungnya kita mengancam gitu, mengancam nanti nggak boleh nonton TV lah dan lain-lain, atau uh, memberikan reward gitu ya, nanti mungkin kalau ngerjain tugas kita bisa jajan gitu. Itu kita khawatirkan ujungnya begitu kalau memang berinteraksi pada saat masih emosinya menggebu-gebu. Lalu yang terakhir adalah mendampingi anak sesuai kebutuhannya. Jadi sebenarnya anak itu terlahir, kita semua terlahir itu mempunyai sifat bawaan masing-masing. Jadi mungkin untuk misalnya untuk mama papa yang sifat bawaan anaknya mempunyai level aktivitas yang tinggi, gitu. Jadi dia membutuhkan gerak yang banyak gitu ya. Mungkin kalau kita mama papa zaman dulu gitu ya, saya zaman dulu anak yang banyak gerak dan nggak mau diem ini langsung dilabel nakal gitu ya mama papa ya. Padahal memang itu bawaannya dia membutuhkan gerak yang tinggi, memang udah dari sananya gitu ya. Kalau kebutuhan geraknya ini tidak terpenuhi ya dia akan kesulitan fokus dan duduk dengan baik, fokus menekan guru selama PJJ. Jadi mendampingi anak sesuai kebutuhannya, mungkin kalau memang mama papa anaknya begitu, bagaimana ya untuk saya bisa memenuhi kebutuhannya dulu, kebutuhan bergeraknya itu. Mungkin pagi hari sebelum mulai, misalnya PJJ jam 7 atau jam 8, bangun lebih pagi jam 6, bisa jalan keliling komplek mungkin kalau dengan tetap memenuhi batas ya, atau memang kalau tidak memungkinkan ya di rumah bisa skipping gitu, atau mencari cara yang lain, apapun itu, yang penting kebutuhan geraknya sudah terpenuhi gitu. Jadi dia sesudah itu siap dengan PJJ-nya gitu. Jadi memang mengenali dulu apa sih kebutuhan anakku gitu, atau mungkin juga ada yang anaknya butuh suasana yang tenang karena secara sensori memang dia sensitif gitu ya. Jadi dia ada suara gitu, ada suara kencang, dia tidak bisa konsentrasi gitu. Misalnya, kita bisa membantu mendampingi anak sesuai kebutuhannya dengan misalnya menyediakan lingkungan belajar yang tenang gitu. Di kamar sendiri ditutup, tidak diganggu gitu ya, tidak menyalakan TV, tidak menyalakan musik gitu, karena memang dia akan kesulitan untuk fokus kalau ada suara yang kencang di sekitarnya. Misalnya gitu. Jadi memang satu hal yang memang harus diingat mungkin bahwa apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan itu adalah 3 hal yang berbeda. Perasaannya semua valid, marah dan kesal, merasa bersalah, khawatir nggak enak, semua valid. Lalu kemudian kita masuk ke proses berpikir, yaitu berefleksi. Kenapa saya marah? Kenapa saya merasa bersalah? Kenapa saya khawatir? Kenapa saya nggak enak? Kenapa saya selalu ingin pengakuan ya? Lalu kemudian yang terakhir kita bisa mempertimbangkan itu semua untuk bisa menyikapi dan mengambil keputusan yang tepat untuk kemudian bereaksi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Kira-kira begitu Ibu Mala? Iya. Terima kasih Ibu Reni. Apakah terdengar suara saya? Terdengar Bu. Iya. Oke, baiklah. Kalau bisa saya simpulkan sedikit, dan ini juga banyak orang tua yang menanyakan dan sebelumnya ini jadi salah satu kebutuhan yang terkadang orang tua juga belum tahu harus bersikap seperti apa. Salah satunya adalah tentang konsentrasi belajar anak itu berkaitan dengan fokusnya. Bu, bagaimana ya? Anak saya ini susah untuk fokus. Lalu saya bingung harus bagaimana. Padahal kalau kita dengar dari paparan Bu Reni, kita juga perlu menyadari dan juga memberikan suasana atau lingkup
sesuai dengan kebutuhan dia. Dan ini mudah-mudahan juga terjawab untuk para mama dan papa yang mendampingi belajar di rumah. Lalu juga bisa disimpulkan ada beberapa hal yang harus disadari oleh orang tua, yaitu ada beberapa rasa yaitu marah, kesal, bersalah, khawatir, tidak enakan, dan ingin mendapatkan pengakuan. Terkadang juga masih muncul keinginan orang tua yang sangat menggebu-gebu. Padahal kita mengetahui terlebih dahulu kebutuhan anak kita itu apa dan seperti apa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ketika saya membaca di chat, mungkin karena terkendala oleh sinyal dan mungkin juga para orang tua yang masih menyimak begitu. Beberapa pertanyaan belum masuk, dan mungkin ini mewakili para orang tua yang juga banyak chat yang masuk secara pribadi. Mungkin bisa menjadi pertanyaan juga dan bisa ibu bantu. Salah satunya tadi tentang fokus anak. Lalu juga ada beberapa orang tua yang sering sekali menyalahkan anak kalau mungkin dicubit, mungkin dipukul, lalu juga ketidakpuasan orang tua ketika mendampingi anak saya sudah maksimal nih, tetapi anak saya tetap bisa. Dan akhirnya rasa bersalah yang besar itu memuncaknya pada perlakuan fisik seperti itu. Bener Bu, jadi memang mau papa kadang kita nggak sadar kita tuh mungkin outputnya marah gitu ya, tapi sebenarnya emosi yang dirasakan tuh merasa bersalah gitu ya, merasa bersalah ini kok anaknya tugasnya nggak bisa kumpul tepat waktu, kok merasa bersalah, saya kayaknya bukan mama papa yang baik dalam ini peran saya sebagai pendamping belajar anak yang baik gitu ya, dan ujungnya akhirnya malah memberikan hukuman gitu mungkin ya Bu malah. Padahal kembali lagi ke sifat bawaan tadi, mungkin memang mama papa bisa berusaha mengenali kembali sebenarnya bawaan anaknya seperti apa sih gitu. Kalau memang tidak bisa diem, biasanya tuh memang kebutuhan dia untuk bergerak tuh tinggi sekali. Gitu. Memang kalau dulu nggak pandemi mungkin bisa diikutin ini ya, ekskul apalah, basket lah, taekwondo apa gitu ya. Memang sekarang pada saat pandemi ini jauh lebih menantang untuk untuk mama papa mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan geraknya itu sih gitu. Mungkin ya memang apa jadinya main bersama papanya di rumah, main badminton gitu. Atau apa kegiatan apa ya, kayak biasanya anak saya ada PR ini ya, PR olahraganya tuh ada kegiatan-kegiatan gitu, mungkin bisa di main bareng sama mama papa gitu. Intinya memang kita mengenali dulu sih kebutuhan anak, dan untuk kemudian yang paling penting adalah mengelola ekspektasi. Jadi memang mengenali dulu, oh anak saya memang seperti ini, kebutuhan geraknya banyak misalnya. Dan ada juga anak yang mudah sekali terdistraksi, itu juga bawaan ya mama papa ya. Ada anak yang mudah sekali terdistraksi. Anak saya sebenarnya gitu, jadi kalau ada di luar ada suara apa gitu dia kayak udah resah gitu, pengen keluar gitu ya. Itu kayak awal-awal saya juga kesulitan sih gitu beradaptasi dengan dia yang begitu gitu. Saya juga baru ya ada untungnya ya pandemi ini tuh, yaitu kita jadi lebih mengenali sebenarnya anak kita seperti apa. Setelah kita lebih tahu, proses berikutnya adalah menerima itu susah juga buat saya. Ini anak gini banget sih gitu ya. Kita kayak apalagi membandingkan sama anak tetangga gitu ya misalnya. Kok kayaknya di sebelah rumah anteng-anteng aja gitu, kok anakku begini amat gitu ya. Memang accept gitu, menerima anak apa adanya tuh juga menantang juga buat saya gitu. Setelah mengenali dan menerima gitu ya. Dan kemudian setelah menerima kita mengelola ekspektasi sih mau apa. Jadi memang kita mengelola ekspektasi ya, nggak bisa anaknya anteng terus gitu kayak anak tetangga misalnya, ya nggak bisa karena emang bawaan anaknya begitu ya. Jadi kita mengelola ekspektasi bahwa
oh ya memang anak saya begini, saya butuh mendukung dengan tepat, ya memang menantang di masa pandemi ini, mencari cara ya untuk anaknya bisa fokus, misalnya tidak menimbulkan suara-suara gitu ya, gitu. Menantang ya, padahal lagi masukin ke mesin cuci gitu kan pasti berisik, tapi nanti dia terganggu gitu. Memang hal-hal ini menantang sih mama papa, tapi memang harus diterima dulu gitu ya, bahwa ya gimana dong anaknya memang sensitif terhadap suara gitu. Ayo kita berusaha kreatif mencari cara gitu ya. Dan memang gimana dong, memang anaknya kebutuhan geraknya banyak gitu, harus efektif, harus kreatif mencari cara gimana ya untuk menyalurkan si kebutuhan geraknya itu gitu, sambil terus mengelola ekspektasi itu bahwa ya memang dia akan kesulitan beradaptasi gitu. Kalau emang nggak boleh keluar rumah ya dia akan kesulitan. Jadi mungkin mencoba berempati dulu gitu ya pada anak ya. Bayangkan kita ada di posisi anak yang mempunyai kebutuhan gerak yang sangat tinggi, tapi kita nggak boleh keluar rumah gitu ya, nggak boleh main lari-larian sama tetangga gitu ya, sama teman-teman gitu. Itu pasti sulit sekali buat dia kalau kita mau mencoba berempati ya, menempatkan diri di posisi anak. Nggak usah kita marahin aja, dia mungkin udah tersiksa gitu ya. Aku tuh nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Dia dan untuk anak masih anak-anak gitu ya, kemampuan untuk mengelola diri, kontrol dirinya kan juga masih susah gitu ya. Jadi kebayang sebenarnya dia sih yang jauh lebih kesulitan dari kita gitu mungkin sebenarnya gitu. Tapi ya memang kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua yang harus mengesampingkan kebutuhan kita dulu, mungkin bukan emosi kita dulu, dan merespon kebutuhan dia dulu dan mencoba mendampingi dan membantu dia mengelola gitu Bu Mala mungkin. Iya, terima kasih Iya, Bu Reni. terima kasih Bu Reni. Semoga para papa dan mama juga mengetahui nih poin kita inginkan itu tidak terjadi. Karena memang beberapa kali banyak yang bertanya dan lain sebagainya berkaitan tentang hal ini. Padahal kalau kita cermati kembali sebenarnya kita jauh lebih mengenal anak kita gitu. Tetapi terkadang masih belum puas gitu. Inginnya tuh anak kita lebih dan lebih. Terkadang juga anak kita menginginkan mama paham sekali gitu. Tetapi ternyata di luar ekspektasi gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga. Masih mewakili juga ya Bu Reni ya. Kalau itu tadi 24 jam bersama anak di rumah. Kalau bedanya dengan para orang tua yang bekerja gitu. Kalau orang tua yang bekerja itu kan tidak full dengan anak-anaknya. Tapi juga tetap berharap anaknya itu mendapatkan yang terbaik. Lalu juga pelajaran itu bisa sendiri. Nah, ini kan menjadi beban juga untuk anak. Nah, kira-kira bagaimana sih supaya hal ini menjadi lebih sederhana tapi tetap menyenangkan untuk anak-anak, dan orang tua juga harus paham bahwa memang porsinya untuk kerja tidak bisa full dengan anak. Bagaimana kita bisa memenuhi hal itu yang momen yang hilang saat kita bekerja begitu. Oke, baik Bu. Jadi mungkin ini memang jauh lebih menantang untuk orang tua yang bekerja ya. Jadi masih harus bekerja di luar rumah gitu ya. Salah satu tipsnya adalah mungkin bisa pada awal minggu duduk bersama dengan anak, membuat kesepakatan bersama, membuat jadwal harian, menyepakati. Misalnya kalau memang terlalu sibuk, mungkin bisa setiap di akhir pekan, hari Jumat gitu ya, duduk membahas tugas-tugas yang belum dikerjakan. Kalau memang lebih fleksibel, bisa menyepakati setiap hari nih kita duduk setengah jam aja mungkin ya untuk membahas tugas sekolah, tapi jam berapa gitu. Jadi anak memang diajak bicara juga ya gitu. Kita akan bilang ya mama mungkin sampai rumah jam 6 gitu. Kira-kira ada atau kakak maunya belajar jam berapa? Karena anaknya jawab jam 9 gitu. Jam 9 nggak kemalaman, ada nggak ngantuk gitu ya. Terus oke, nanti disepakati jam 7 misalnya setelah makan malam gitu ya. Jadi memang
setelah mencapai kesepakatan itu duduk bersama setiap hari jam 7 malam, memang sebagai orang tua juga kita harus konsisten ya. Kalau sudah menyepakati jadwal harian itu memang dijalankan juga setiap hari, menjalankan kesepakatan jam 7 duduk bersama anak, membahas tugas-tugasnya gitu. So far sih teman saya ada yang mempraktekkan ini dan cukup berhasil sih gitu. Teman saya yang bekerja masih banyak bekerja di luar rumah. Jadi memang duduk bersama membuat kesepakatan untuk meluangkan waktu itu memang mungkin jadi salah satu cara gitu ya. Karena memang ya waktunya memang terbatas ya, memang tidak bisa mendampingi terus-menerus gitu ya. Dan bukan berarti itu juga mama papa adalah orang tua yang yang tidak baik karena tidak menyediakan waktu ya gitu kan. Ya memang harus bekerja gitu, tapi memang harus lebih kreatif dalam mencari cara dan mengelola waktunya jadi lebih menantang gitu. Tapi memang harus komit gitu mencari waktu yang bisa dihabiskan bersama anak. Kalau memang ini ya Bu Mala, mungkin beberapa orang tua juga yang kesulitan mengelola waktu karena memang udah nggak keburu banget gitu setiap hari, bisa berkomunikasi dengan guru gitu, meminta pengertian itu juga penting sekali. Ya, berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu guru, Pak, Bu, mohon maaf saya sepertinya cuman bisa mendampingi anak weekend nih gitu, karena memang nggak ada yang pegang setiap hari gitu. Itu sebenarnya intinya komunikasi, benar nggak Ibu? Jadi sebenarnya pasti saya yakin Bapak dan Ibu guru juga mengerti gitu kalau memang tidak ada waktu yang bisa dialokasikan gitu di weekdays gitu, dan memang baru bisa waktu weekend ya memang diluangkan waktunya weekend, tapi memang ditepati dan konsisten gitu ya. Setiap Sabtu Minggu duduk bersama membahas tugas jadinya gitu, karena itu konsekuensi yang harus dijalankan dan memang harus komitmen yang harus ditepati. Yang penting ada komunikasi antara orang tua, antara mama papa dan bapak ibu guru. Pasti saya yakin pasti pihak sekolah pun mengerti dengan keadaan mama papa gitu, yang pasti berbeda-beda gitu. Begitu Bu. Terima kasih untuk tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan. Kembali lagi, ketika saya membuka chat YouTube, masih belum banyak pertanyaan yang masuk. Sepertinya juga ada orang tua yang juga kesulitan sinyal karena cuaca buruk juga di sini. Dan tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang memang itu yang menjadi kendala para orang tua. Dan terkadang juga ada beberapa orang tua yang sudah mengetahui misalnya anaknya tidak fokus karena 1-2 hal, mereka masih kurang bisa menyadari, Ibu. Terkadang masih bertanya bagaimana saya harus menghadapi anak saya nih. Ketika ditanya, kira-kira konsentrasinya terpecah itu karena apa? Oh, mungkin main game. Sudah tahu jawabannya, tetapi terkadang masih bingung harus melakukan atau mulai dari mana. Gitu. Akhirnya menyalahkan anak. Tugasnya tidak selesai, mama jadi pusing, kerjaan rumah tidak selesai, dan lain sebagainya. Si Bu Reni bisa menjawab untuk orang tua nih, gitu kan. Kalau sebetulnya konsisten itu juga harus, karena terkadang kita itu luluh, gitu. Kalau misalnya kita sudah merasa lelah, terkadang kita juga punya kesibukan lain, anak diberi gadget atau mungkin anak diberi sesuatu yang sebenarnya itu di luar dari kesepakatan kita, dan akhirnya kita sendiri yang kewalahan, tetapi kasihan nanti si anak yang disalahkan. Gitu. Terkadang itu yang muncul gitu. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari kegelisahan para papa dan mama di rumah yang selama 24 jam harus mendampingi anaknya di rumah, menjadi guru di rumah, gitu kan. Dan terima kasih untuk Bu Reni untuk waktunya. Mohon maaf sekali
untuk ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita semakin menjalin komunikasi. Ya, dengan senang hati kalau saya. Ya, jadi ya untuk para mama dan papa di rumah dengan tema mengelola emosi saat mendampingi anak belajar ini yang disampaikan oleh Bu Reni. Mudah-mudahan juga bisa membantu para orang tua di rumah untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Yang perlu kita garis bawahi juga bahwa kita itu harus bisa mencari, mengendalikan, lalu juga bisa menyadari beberapa emosi yang muncul yang sebenarnya bisa dikendalikan oleh kita dan akan menjadi sangat sederhana, tidak sampai meletup-letup, apalagi sampai mungkin main fisik kepada anak-anak kita. Dan semoga ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu di rumah gitu. Jadi tidak ada lagi yang merasa bahwa saya menjadi orang tua yang gagal, yang sangat merasa bersalah ketika tidak bisa mengendalikan anaknya. Padahal pada dasarnya kitalah yang paling mengenal buah hati kita. Begitu Ibu Reni, saya mewakili Bapak Ibu guru di sekolah di Yosudarso sangat mengucapkan terima kasih, terutama juga mohon maaf karena mungkin kepala sekolah kami tidak bisa menyapa langsung Ibu Reni. Akan saya sampaikan salamnya dan mudah-mudahan juga dari keluarga kita ini bisa berlanjut ya. Kalau misalnya ada momen-momen selanjutnya gitu. Ya, amin. Terima kasih Bu Reni. Salam jumpa di waktu selanjutnya. Selamat menikmati hari Sabtu dengan buah hatinya. Terima kasih dan selamat siang. Baik Bapak Ibu, demikian parenting kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang mempunyai beberapa kendala yang berkaitan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Reni. Dan semoga juga kita sama-sama bisa saling, terutama komunikasi kita terhadap anak kita, terhadap perkembangan anak-anak kita. Untuk menutup acara, saya persilahkan kepada Bapak Serpas untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak Serpas, saya persilahkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita menutupi kegiatan parenting kita pada hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami kembali datang dan bersimpu di hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah dan terus menemani kami dalam kegiatan kami hari ini. Tak lupa pula kami mengucap syukur atas kebersamaan kami hari ini dalam kegiatan webinar parenting secara daring. Banyak hal telah kami lalui dan kami pelajari sepanjang seluruh perjalanan hidup kami hari ini, dan kami mengamini bahwa segala hal yang diawali dengan sesuatu yang baik dan niat yang tulus pasti akan membuahkan hasil yang baik. Kami mohon semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami terapkan dalam proses tumbuh kembang diri kami sendiri dan juga anak didik kami. Berikanlah kami juga rahmat kesehatan dan jauhkan kami dari segala wabah virus yang masih terus melanda bumi kami tercinta ini. Kami begitu rindu untuk bisa berkumpul kembali
bertatap muka secara langsung bersama anak didik kami.